Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol. Oke guys, ini bukan konten ya, ini sebuah klarifikasi. Jadi akhir-akhir ini aku mendapat beberapa laporan yang mengatakan bahwa ada penipuan yang bawa-bawa namaku gitu, terus nyangkut-nyangkut keluargaku juga gitu. Jadi aku merasa perlu membuat klarifikasi ini. Toh aku juga punya tanggung jawab moral atas korban-korban yang tertipu, baik dari segi finansial atau dari kerugian yang lain lah, kerugian imaterial gitu. Saya sih kasihan gitu ya, saya nggak mau memperpanjang ini lewat jalur hukum atau jalur-jalur yang lain. Walaupun sebetulnya saya ya bete juga ya, karena kenapa? Ya ini kan mengatakan saya ini anak tiri lah, ibu saya ini, mama saya sudah nggak ada, lalu dia yang kerja jam 5 sore, jam 5 pagi udah di pelabuhan, udah ngecek kapal sandar, segala macam. Si Melvin ini nggak pernah kerja, nggak pernah ke kantor, semua itu kerjaan dia. Dia ngakunya dia sebagai cousin saya, sepupu saya yang sebagai cucu yang paling tua gitu. Katanya sih Ferrari, Lamborghini, semua mobil-mobil saya itu katanya mobil dia, saya cuma dipinjemin gitu. Singkat cerita, dia berhasil meyakinkan banyak orang. Lalu korban-korban mulai satu demi satu reach out ke teman-teman saya untuk nyampe ke saya gitu. Jadi semoga semua ini berakhir dengan baik. Saya nggak mau mempersulit hidup dia juga. Dia salah, dia lalai, dia harus belajar. Ini sanksi paling kecil yang bisa kita kasih, sekaligus tanggung jawab moral saya kepada korban-korban dan orang-orang yang terlibat di kejadian ini. Sebenarnya kalau ngomong ini cuma satu dari sekian banyak kasus. Banyak banget kasus penipuan yang ngaku-ngaku adik saya, ngaku-ngaku orang tua saya, ngaku-ngaku sebagai saya sendiri, pakai fake ID di mana-mana. Bahkan bukan hanya penipuan uang ya, atau barang gitu ya. Banyak kasus juga yang penipuan dideketin secara virtual gitu sampai pacaran sama korbannya gitu. Ini kan lucu ya, saya yang Melvin yang asli nggak punya pacar, terus Melvin yang palsu ini bisa punya pacar gitu, pacaran 3 bulan, 4 bulan. Jadi aku harap ini pembelajaran buat kita semua. Kita ada satu kasus yang ini kita jadikan contoh untuk urusan dia dengan korban-korban dia yang dia tipu. Saya rasa dia harus settle dengan mereka masing-masing. Saya nggak mau ikut-ikut urusan itu gitu. Jadi singkat cerita, hati-hati. Ini keadaan juga sedang susah. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab dan bisa merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri gitu. Itu aja. Berikut ini video klarifikasi dari yang bersangkutan ya. Dengan ini saya Kang Andreas Hadiwibowo mengakui kesalahan saya dan meminta maaf karena telah mengaku-ngaku sebagai kerabat dari Melvin Tenggara, menyebarkan berita hoax untuk menipu orang agar memberikan pinjaman uang maupun berinvestasi di saya. Saya mengakui bahwa saya tidak ada hubungan keluarga dengan Melvin Tenggara. Saya mengakui bahwa cerita karangan saya mengenai silsilah keluarga Melvin Tenggara adalah tidak benar. Saya mengakui bahwa saya tidak pernah terlibat di perusahaan keluarga Melvin Tenggara, bukan seperti yang saya ceritakan selama ini. Saya mengakui bahwa mobil-mobil Melvin Tenggara adalah benar milik Melvin Tenggara, bukan milik saya seperti yang saya ceritakan selama ini. Saya mengakui bahwa semua perkataan saya tentang Melvin Tenggara adalah tidak benar, dan saya meminta maaf sebesar-besarnya atas perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya di kemudian hari. Dengan pernyataan ini, saya siap dan tidak keberatan untuk dipublish di media sosial apapun atas kesalahan saya. Saya juga siap menerima konsekuensi secara pidana maupun perdata atas kesalahan yang saya buat. Maksudnya adalah dengan ini kita berharap ini tidak diulangi lagi. Kalau sampai ini terjadi di kemudian hari diulangi lagi, ya kita terpaksa tidak bisa secara mediasi. Kalau sampai ini terjadi berulang lagi. Pada intinya aku kesini tidak untuk nuntut Koko. Tak maafin. Ya tak maafin. Aku nggak ada hard feeling. Betul-betul aku nggak apa-apa. Nggak nuntut ganti rugi apapun. Cuman surat pernyataan ini dengan video ini adalah
supaya tanggung jawab moralku untuk korban-korban yang udah sampai ke aku dan untuk orang-orang yang terlibat di sini lah. Aku nggak, jadi kalau misalnya ada orang lagi yang lapor segala macam ya kita lihat per case itu ada buktinya nggak. Kalau misalnya Koko bilang ini sekarang udah settle, harusnya udah nggak ada bukti lagi apa-apa, ya berarti harusnya nggak ada masalah di kemudian hari. Tapi kalau misalnya ada kejadian lagi atau apa, ya kita proses sesuai apa yang ketentuan kita gitu ya. Jadi ya harapannya sekarang diplomasi ini bisa selesai gitu. Karena orang ini, aku juga pengen, maksudnya orang lain yang lihat contoh juga tahu gitu loh. Orang itu bisa salah, dan salah ini konsekuensinya ya ini udah konsekuensi teringan lah intinya ya. Soalnya kan ya ini yang terbaik yang bisa aku lakukan gitu loh. Walaupun aku maafin Koko, tapi at least harus ada reaction, respons dari pihakku untuk masalah yang nyangkut ke aku dan nama baik keluarga aku juga gitu mungkin ya. Mungkin gitu aja, mungkin ada yang mau tanya lagi loh. Jadi untuk klarifikasi aja, jadi maksudnya ya paling enggak hari ini aku berharap semua sudah selesai gitu ya, tidak ada diperpanjang lagi. Koko pun kalau misalnya lagi ada kesusahan atau apapun itu, Koko lebih baik datang ke aku untuk mungkin Koko minta tolong bantuan atau apapun, aku lebih seneng kok gitu ya, daripada urusannya panjang lah gitu ya. Jadi ya kita semua sama-sama belajar lah, jadi yang lebih baik lah ya gitu. Dan gitu aja ya.